Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PG PAUD yang Ibu banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Allah pertemukan kita, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dan kali ini kita akan melanjutkan kuliah psikologi pendidikan terkait dengan keragaman individu. Ya, bagaimanapun seorang guru akan dihadapkan kepada siswa yang sangat beragam yang kita perlu pahami latar belakangnya, karena bagaimanapun perilaku anak bisa kita pahami dari faktor-faktor yang melatar belakanginya. Jadi di antaranya adalah kita harus pahami ada berbagai keberagaman siswa. Nah, yang pada minggu sebelumnya kita sudah bahas keberagaman siswa dilihat dari inteligensi, nanti akan ada anak yang sangat cerdas, jenius, kemudian akan ada anak yang lambat, lalu kita lihat juga dari sisi spesifik, mereka juga punya kecerdasan-kecerdasan spesial, ya, kalau Howard Gardner itu sampai 8 macam kecerdasan, dan masing-masing anak ada yang kuat pada salah satunya, ada yang kuat mungkin lebih dari satu, tapi ada yang sangat menonjol hanya pada satu bidang. Nah, itu perlu kita pahami. Memang pada usia dini kita belum untuk mengkotak-kotak anak, tetapi kita ingin memstimulasi semua kecerdasan itu. Supaya apa? Supaya nantinya ke depan ketika dia berkembang, mana bakat khususnya itu, dia bisa lebih maju pada bakat khususnya, dan tugas kita adalah menciptakan kelas di mana nanti bisa menstimulasi semua jenis kecerdasan anak. Nah, kali ini kita akan bicara dari sisi kepribadian. Ya, Ibu akan share. Kita bisa pahami juga keperbedaan antar anak itu dari kepribadiannya dan dari temperamennya, ya. Mudah-mudahan Anda tidak lupa pada semester sebelumnya kita dalam psikologi umum sudah membahas juga tentang pengertian kepribadian. Kalau kita balik sedikit, ada banyak pandangan para ahli tentang kepribadian. Misalnya Morton Prince itu menyebut kepribadian itu adalah kumpulan pembawaan biologis. Jadi sifat hereditas berupa dorongan, kecenderungan, selera, dan insting yang dicampur dengan sifat dan kecenderungan yang didapat melalui pengalaman. Nah, ini yang terdapat pada diri seseorang nanti akan menunjukkan kecenderungan orang itu. Jadi di sini ada aspek yang sifatnya biologi bawaan biologis, tapi juga ada aspek pengalaman yang didapat dari lingkungan. Kemudian ada juga yang menyatakan kepribadian itu adalah keseluruhan organisasi yang terdapat pada diri manusia pada setiap tingkat perkembangannya. Artinya apa? Keseluruhan kepribadian kita ini bisa berkembang, berubah-ubah sesuai tingkat perkembangan. Tapi dalam sistem perilaku kita itu ada organisasi-organisasi di mana merupakan satu keteraturan, ya, bagaimana fisik dan psikologis itu saling mempengaruhi dalam bekerja atau dalam berperilaku, ya, khususnya. Kemudian ada juga yang mengatakan integrasi dari sistem kebiasaan-kebiasaan. Artinya apa? Kepribadian itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin juga sejak sebelum kita lahir ada kebiasaan ibu, lalu setelah kita lahir sampai terus-menerus itu akhirnya menunjukkan kekhasan daripada individu itu, sehingga akan menentukan cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, dalam hal sederhana saja, anak mungkin tidak suka makanan tertentu karena dibiasakan oleh orang tuanya dengan masakan tertentu. Jadi kalau misalnya, ada yang senang manis, tapi sama sekali tidak mau merasakan yang pedas. Ada yang sudah dibiasakan sehingga bagi dia biasa saja. Nah, ini akan membentuk cara dia menyesuaikan diri dalam waktu makan. Nah, begitu juga dalam hal pakaian. Jadi bisa jadi anak yang dibiasakan selalu dipakaikan kaos kaki, kalau tiba-tiba dia tidak pakai kaos kaki, dia akan merasa terganggu karena selalu harus menempel di kakinya kaos kaki.
Begitu juga misalnya anak yang terbiasa lepas saja gitu ya, tanpa sepatu, tanpa apa berlari. Nah, dia akan menjadi kecenderungan dia untuk tidak masalah gitu ya dengan lingkungan kalau dia tidak disediakan sepatu atau ini. Nah, ini tergantung kebiasaan dalam hal apapun, termasuk dalam hal bicara, gaya bicara ya. Kemudian Alpor, Alpor ini mendefinisikan kepribadian dari berbagai definisi kepribadian. Sehingga dia merumuskan bahwa kepribadian itu katanya organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri dari sistem psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri yang unik dari individu tersebut terhadap lingkungannya. Jadi di situ ada kata organisasi dinamis, berarti kepribadian itu bisa berubah untuk maju ya. Kemudian kepribadian itu sistem psikofisik, jadi kesatuan antara fisik dan psikis yang saling bekerja sama yang memunculkan perilaku. Nah, tapi nanti kesatuan fisik dan psikis ini menentukan cara penyesuaian diri dan setiap orang akan unik cara dia menyesuaikan dirinya. Ya, kalau misalnya Anda pakai baju, baju yang dipakai itu pasti dirasakan. Apakah baju ini nyaman atau tidak? Nah, perilaku pakai baju juga disesuaikan dengan kondisi fisik, ukuran badan. Nah, di dalam saat itu, kenyamanan itu akan menentukan cara Anda menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kalau ada anak merasa tidak nyaman dengan bajunya, itu bisa mengganggu konsentrasinya. Kenapa? Karena baju itu bagian dari perilaku yang turut mempengaruhi yang lainnya. Jadi pakai baju, gelisah dia dengan bajunya, entah gatal, entah apa. Nah, gatalnya pada fisik, psikisnya merasa menjadi tidak konsentrasi. Sehingga ketika dia berada di lingkungan, dia merasa tidak nyaman berada di lingkungan. Nah, begitulah kepribadian kita ini sangat uniknya. Kemudian para ahli mencoba memahami tipe-tipe kepribadian orang untuk mengetahui kenapa misalnya satu anak itu mudah diubah, kenapa anak yang lain sangat sulit diubah. Nah, jadi ada yang namanya kepribadian dan ada temperamen. Nah, kalau kita tahu tadi, kepribadian itu ada faktor bawaannya, sifat-sifat bawaannya. Nah, kemudian ada pengaruh daripada lingkungan. Nah, kalau temperamen itu sebagian besar itu adalah faktor genetik. Tetapi bagaimana aktualisasi dari temperamen itu juga ditentukan dengan bagaimana lingkungan mereaksi. Nah, kepribadian sekali lagi itu berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan emosi, kemudian akan berwujud pada perilaku. Perilaku yang unik, perilaku yang khas ya dari individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ada macam-macam cara kita melihat tipe kepribadian. Mungkin dulu Anda mengenal ada tipe kepribadian introvert, ekstrovert, ada yang membagi sanguinis, melankolis gitu ya, koleris, plekma, kemudian ada lagi macam-macam teori kepribadian. Nah, tapi Ibu ingin melihatkan kepada Anda, silakan Anda baca ya berbagai teori kepribadian. Misalnya Face and Face ini mencoba mengklasifikasi kepribadian itu atas 5 besar ya. Ada yang dia sebut openness ya, kita bisa lihat klasifikasi kepribadian orang berdasarkan keterbukaannya. Kita bisa lihat kepribadian orang berdasarkan kesadarannya. Kita bisa lihat kepribadian orang dari kecenderungannya keluar dirinya seperti apa, melihat fenomena sosial. Kita bisa melihat kepribadian orang dari kecenderungan persetujuannya atau agreeableness ya. Kita bisa juga melihat orang dari sisi kemampuan dia menghadapi tekanan atau stres ya. Bagaimana kecenderungan kepribadian itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi openness ya atau keterbukaan, ada anak yang sifatnya imajinatif. Jadi banyak-banyak ide dia, banyak di kepalanya. Tapi ada anak yang senang praktis. Udahlah nggak usah dipikirin, nggak usah dibayangin, yang penting prakteknya. Jadi ada yang senang melakukan, ada yang senang mikir. Kemudian ada yang tertarik pada variatif. Senang kalau situasi berganti-ganti, benda berganti-ganti, mainan berganti-ganti, situasi berganti. Tapi ada siswa yang senang dengan rutinitas, pusing dia kalau tiap sebentar ganti-ganti itu membuat dia kebingungan. Jadi kalau misalnya guru punya model-model pembelajaran,
di kelas, mungkin anak yang variatif itu akan senang kalau ada pergantian. Misalnya kita menggunakan area. Nah, dia senang pindah dari area satu ke yang lain. Tapi anak yang tipe rutinitas itu akan kemungkinan terganggu, apalagi kalau terlalu sering gitu ya. Nah, kita perlu memperhatikan perbedaan kepribadian tersebut. Kemudian ada anak kalau kita lihat cenderung kesadarannya untuk rapi itu mudah, tapi sebaliknya ada yang sulit. Memang cuek saja, tidak rapi nggak apa-apa, aman saja dia dengan keadaan tidak rapi. Kemudian ada juga anak yang penuh perhatian, teliti. Dia kalau mengerjakan sesuatu mesti sempurna dulu, diperhatikan secara penuh. Tapi sebaliknya ada anak yang ceroboh. Ceroboh itu asal dia kerjakan sudah selesai. Kadang-kadang tidak tidak sempurna, tidak apa, yang penting ya asal saja. Nah, ini tipe-tipe kepribadian anak. Kemudian ada anak yang senang disiplin, teratur ya. Tapi sebaliknya ada yang impulsif. Jadi sangat mudah dia untuk tidak teratur ke kondisi-kondisi yang dalam arti ya dia mudah bertindak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, impulsif. Kadang-kadang cengeng sekali gitu ya, tapi ini terkait dengan melakukan segala sesuatu, manja gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kecenderungan untuk bersikap keluar atau fenomena sosial ya, extraversion ya, itu ada anak cenderung terbuka. Nah, kemudian ada anak cenderung tertutup, menyendiri. Kalau terbuka ini mungkin banyak teman, banyak bercerita. Kalau menyendiri apa-apa pengennya dikerjakan sendiri, tidak banyak bicara. Kemudian ada anak suka bersenang-senang, pokoknya dia dimanapun dia gembira, kelihatan senang. Tapi ada anak yang cenderung murung, bersedih hati. Nah, kemudian juga ada anak yang menunjukkan kasih sayang, menunjukkan cinta. Tapi ada anak yang sebaliknya, justru dia suka marah, suka benci. Nah, ini dari sisi kecenderungan kepada orang lain. Jadi, dalam hal ini setiap anak itu punya kepribadian yang berbeda yang perlu kita hadapi dengan cara yang berbeda. Kemudian ada agreeableness ini atau persetujuan, ada anak mungkin berhati lembut, tapi sebaliknya ada anak berhati kasar. Apa-apa yang dilakukan cenderung kasar, kalau yang satu cenderung lembut, baik, nyaman gitu ya. Kemudian ada anak yang cenderung percaya, jadi nggak gampang curiga. Tapi sebaliknya ada anak yang gampang sekali curiga. Apa-apa dicurigai dulu sebelum dia misalnya melakukan, sebelum dia menerima, itu dia curigai dulu. Kemudian ada anak yang mudah membantu. Jadi kalau ada orang kesulitan cepat dia membantu, cepat dia memberi. Tapi ada anak yang kecenderungannya tidak kooperatif, sangat sulit untuk bersama orang lain. Sangat sulit bekerja sama dengan orang lain karena dia sulit menerima orang lain. Nah, kemudian dari sisi neuroticism ya, dimensi kepribadian menahan tekanan atau stres. Apakah orang akan cemas, apakah cenderung tenang. Jadi kalau menghadapi situasi kecenderungannya itu apa? Kalau misalnya pekerjaan belum selesai, dia tetap tenang sambil terus menyelesaikan atau dia cenderung cemas. Melihat orang lain sudah selesai, dia belum selesai. Kemudian juga ada orang dengan merasa aman. Jadi di mana-mana dia nyaman, nyaman dengan dirinya, nyaman dengan lingkungannya. Tapi ada orang yang serba ketakutan, tidak aman gitu ya. Jadi kalau ada orang baru tidak aman, kalau ada misalnya situasi baru tidak aman. Nah, ada orang puas dengan dirinya sendiri. Nah, tapi sebaliknya ada orang yang sangat menyesali dirinya, prihatin dengan dirinya sendiri. Nah, puas itu ya dia merasa kalau diberikan sesuatu dia senang, kemudian senang dengan pakaiannya, senang untuk melakukan aktivitas, misalnya bernyanyi. Kemudian kalau yang sebaliknya justru prihatin dengan dirinya, aku nanti nggak bisa, aku nanti nggak diberi, aku memang bukan seperti yang disayang ayah dan seterusnya. Ya, ini tuntunan ya. Kemudian kepribadian
Temperamen. Ya, temperamen ini sebetulnya nada dasar perasaan yang sudah kita bawa sejak lahir. Jadi ada orang tipe periang, ada orang tipe pemalu. Nah, nanti temperamen ini akan menunjukkan gaya perilaku seseorang dalam memberikan tanggapan terhadap lingkungan. Apakah dia akan cenderung aktif atau tenang gitu ya? Apakah dia akan cenderung hangat atau acuh? Kalau sudah tipenya temperamen ini acuh, ini sangat sulit untuk kita harapkan serius. Nah, tetapi nanti sebagai guru, kita harus mensiasati. Yang acuh ini tetap harus belajar. Yang aktif apalagi tetap harus belajar. Yang hangat juga harus belajar. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran? Nah, di sini guru perlu mengenali anak-anak didiknya kira-kira termasuk yang mana. Nah, ini kalau Stella Thomas dan Alexander Chess ini membagi anak dari temperamennya atas 3. Ada easy child, ya, anak-anak yang mudah sekali. Dia moodnya positif, cepat membangun rutinitas, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Tetapi sebaliknya ada difficult child, anak-anak yang ya memang kesulitan lah ya, anak-anak yang mengalami cenderung bereaksi negatif. Jadi apa sedikit marah gitu ya, agresif. Kemudian dia tidak bisa atau sulit untuk mengontrol dirinya. Kalau misalnya ada pengalaman baru, nah dia sulit lambat untuk bisa menerima pengalaman baru. Nah, kemudian ada yang antaranya yaitu slow to warm up child. Jadi lambat ya, tapi untuk menghangat gitu ya. Kemudian cenderung anak ini adalah lamban dalam beraktivitas, slow, lamban gitu ya. Kemudian agak negatif, tapi tidak selalu bereaksi negatif. Nah, kalau yang difficult child cenderung negatif. Apa kamu? Terus apa? Nah, misalnya gitu kan. Atau misalnya mukul gitu kan. Nah, tapi kalau ini agak negatif, mungkin melihat dengan sinis dan kepada orang lain dan seterusnya. Kemudian bisa beradaptasi tapi butuh waktu lebih lambat. Kemudian intensitas mood-nya biasanya rendah. Kalau ngerjain itu nggak antusias gitu ya, dikerjakan tetapi mungkin agak lambat. Nah, ini tipe-tipe temperamen. Nah, nanti Anda baca lebih banyak ya. Kemudian keberagaman siswa bisa kita lihat juga dari faktor-faktor lingkungan siswa. Nah, bagaimana lingkungan-lingkungan siswa, kehidupan siswa, itu semua akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Ya, misalnya sosioekonomi, gimana kondisi sosioekonomi keluarga? Apa pengaruhnya terhadap pembelajaran? Kemudian suku bangsa dan ras, ya. Dia dari suku mana, kemudian kebiasaannya seperti apa, lalu nanti akan mempengaruhi proses pembelajaran. Lalu juga pengaruh perbedaan bahasa. Ada anak misalnya kalau di kita dengan bahasa Indonesia sudah biasa, ada anak dengan bahasa daerah, ada anak dengan bahasa ibu yang sama sekali belum mengenal bahasa nasional. Kemudian pengaruh pendidikan multicultural. Nah, apakah dia berkumpul dengan anak-anak yang berbeda-beda sehingga dia mendapatkan pendidikan yang multicultural. Kemudian pengaruh gender dan ketidakadilan gender. Apakah lingkungan itu memberikan contoh bagaimana seseorang harus berperan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Bagaimana perlindungan terhadap kebutuhan masalah laki-laki maupun perempuan. Bagaimana anak perempuan dan anak laki diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama, untuk maju bersama, untuk mengembangkan potensinya. Nah, itu bicara keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian ada pengaruh anak-anak berkebutuhan khusus. Dia memang ada pengecualian yang membutuhkan pembelajaran, memberikan perhatian khusus. Nah, tapi tidak berarti bahwa mereka yang punya pengecualian ini harus selalu masuk ke sekolah-sekolah khusus. Nah, mudah-mudahan nanti Anda ada mata kuliah ABK, itu akan lebih banyak bicara tentang anak berkebutuhan khusus dan pembelajarannya. Nah, secara sosial ekonomi, mungkin ada anak dari kelas atas menengah, kelas atas bawah, kelas pekerja, kelas bawah, kelas miskin. Nah, ini apa pengaruhnya nanti adalah pada bagaimana penyediaan fasilitas dalam pembelajaran, perhatian terhadap pembelajaran, kesempatan untuk mendampingi anak belajar. Nah, walaupun ya
di fakta kita sehari-hari tidak sedikit anak kelas bawah juga sukses. Nah, sangat tergantung orang tuanya orientasinya seperti apa. Nah, di penelitian barat katanya itu kelas bawah sama kelas pekerja itu kemungkinan lebih kecil bekerja lebih bagus di sekolah. Jadi agak tertinggal lah di sekolah dibanding dengan keluarga kelas menengah. Kemudian dalam hal membaca juga ternyata anak dari keluarga yang berpendidikan tinggi lebih didorong untuk membaca, lebih tinggi kinerja membacanya. Ini juga hasil riset. Kemudian dari sisi ras itu ternyata orang dari ras yang sama hidup di tempat yang berbeda itu akan berbeda perilakunya. Contoh di sini itu adalah orang Afrika yang tinggal di Afrika dengan orang Afrika yang tinggal di Amerika. Jadi meskipun sukunya berbeda, sukunya sama tapi tinggal di tempat berbeda, itu hasil penelitian ternyata mereka berbeda perilakunya. Nah, demikian juga orang Amerika misalnya karena banyak multi etnis, nah dia datang dari berbagai daerah dengan berbagai budaya, ujungnya saling berbagi budaya. Nah, tapi tetap saja masing-masing punya persepsi diri yang berbeda. Misalnya, orang Cina yang hidup di Amerika, orang Eropa yang hidup di Amerika, atau misalnya orang Afrika yang hidup di Amerika. Nah, atau dulu ada kulit putih dan kulit hitam. Mereka yang kulit hitam merasa tertinggal dengan kulit putih. Walaupun sekarang itu sudah ditiadakan karena di perguruan tinggi bagus pun kita sudah biasa melihat yang profesor atau apa dari kulit hitam maupun kulit putih ya. Nah, kemudian juga anak-anak keturunan Afrika, Latin, dan Indian memperoleh nilai jauh lebih rendah daripada anak kulit putih non Latin keturunan dan keturunan Asia pada semuanya lebih rendah mereka. Kenapa? Mungkin stimulasinya yang lebih kurang. Jadi nanti bisa jadi pengaruh suku itu terhadap bagaimana stimulasi yang diberikan oleh kebiasaan yang ada di suku itu, atau kemudian mereka pindah bagaimana pengaruh lingkungan yang baru terhadap mereka ya. Kemudian dalam pembelajaran bahasa, nah itu Ibu katakan tadi, ada anak kalau di Amerika itu belajar langsung dengan bahasa Inggris. Jadi secara total dia belajar bahasa Inggris. Tinggal isi pembelajaran saja, tidak ada pembelajaran bahasa. Tapi ada anak dengan dwi bahasa. Jadi karena dia berasal dari daerah yang berbeda, dia belajar dulu membaca dengan pelajaran lain dengan bahasa ibunya selama beberapa tahun, kemudian baru beralih ke bahasa Inggris atau bahasa nasional. Kalau di kita mungkin anak yang tinggal di lingkungan berbahasa Sunda, bahasa Sunda aja dulu beberapa tahun, kemudian baru diajarkan dengan bahasa Indonesia. Atau kalau di kita misalnya kalau di TK pas kelas A-nya bahasa Sunda semua, tapi pas masuk ke kelas B baru menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi ada juga dengan dwi bahasa berpasangan. Siswa diajarkan membaca atau mata pelajaran lain dengan bahasa ibu sekaligus dengan bahasa Inggris. Nah, hasil penelitian ternyata yang pendidikan dwi bahasa berpasangan itu dalam pelajaran membaca dan lainnya itu lebih banyak yang berhasil. Jadi artinya kalau di kita anak itu misalnya berbahasa Sunda saja, kemudian harus kita variasikan dengan bahasa Indonesia, maka kita ajarkan dengan dua bahasa. Jadi istilahnya apa yang di bahasa Sunda di bahasa Indonesiakan sekaligus sehingga anak otomatis belajar bahasa dengan dua bahasa ya. Nah, ini hasil penelitian ya, siswa minoritas bahasa yang diajarkan dengan bahasa ibu mereka dan juga dengan bahasa Inggris atau dui bahasa berpasangan itu secara rata-rata bekerja lebih baik dalam membaca bahasa Inggris daripada hanya diajarkan dalam bahasa Inggris saja. Nah, sehingga ya kita bisa saja menginspirasi hasil riset ini, tapi Anda juga boleh melakukan riset sendiri. Mana yang lebih bagus hasil belajarnya? Pakai bahasa ibu saja, tapi nanti perlu adaptasi berapa lama untuk ke bahasa nasional ya. Kemudian pengaruh multicultural seperti Ibu katakan tadi bisa etnis, bisa kelas sosial, bisa agama, bisa jenis kelamin, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nanti bagaimana kita memperlakukannya yang beda-beda ini, misalnya integrasi isi pembelajaran. Ketika kita menyampaikan pembelajaran atau bercerita, memberi contoh, nah sentuhlah masing-masing budaya sehingga dia merasa bahwa dirinya terperhatikan dan itu mudah bagi anak.
Jadi jangan hanya berdasarkan kulturnya guru. Kemudian juga dalam konstruksi pembentukan pengetahuan. Nah, bagaimana kalau kita multicultural itu, kita membentuk pengetahuan itu dipengaruhi juga oleh peserta didik itu rasnya apa, etnisnya apa, kelas sosialnya apa. Jadi kalau misalnya di TK, guru ingin memperkenalkan mobil, jangan langsung mobil mewah saja, seolah-olah itu hanya kelas atas semua. Nah, kita memperkenalkan berbagai kendaraan, kemudian berbagai fungsinya dengan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih gitu ya, kelasnya satu dengan yang lain. Kalau kita dalam umat Islam, orang kalau kaya bersyukur, kalau misalnya dia belum punya bersabar. Nah, itu sebetulnya kita perkenalkan sewaktu kita mengerti bahwa di dunia ini memang faktanya ada kelas-kelas, tapi bagaimana menerima itu. Nah, kemudian juga pengurangan prasangka ya, pengembangan hubungan positif di kalangan siswa dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ini kadang-kadang tanpa disadari guru mengkelas-kelas muridnya karena beda kondisi ekonomi, kemudian beda tingkat pendidikan orang tua. Jadi sudah membuat anak itu berbeda. Padahal sebenarnya bagaimana guru itu membuat anak itu menerima perbedaan sehingga dia bersikap demokratis dan toleran terhadap orang lain. Kemudian gender sudah Ibu katakan ya, bicara keadilan, kesetaraan, bagaimana pendidikan itu memperhatikan kebutuhan anak laki, kebutuhan anak perempuan. Kalau misalnya anak laki lalu mendorong anak perempuan, nah itu sudah gurunya sudah harus tahu. Hati-hati dengan anak perempuan. Hati-hati bahwa laki-laki beda dengan anak perempuan. Nah, kemudian juga membawa barang yang berat gitu ya, menyamakan antara anak laki dengan perempuan itu tidak responsif gender karena kekuatan otot anak laki beda dengan anak perempuan. Begitu juga nanti bagaimana dia berpakaian. Nah, itu kita hargai masing-masingnya. Kemudian anak berkebutuhan khusus. Nanti Ibu kira Anda akan banyak belajar ini dalam ABK. Ya, kalau ada yang gangguan indera, ada yang gangguan karena faktor fisik seperti cerebral palsy ya, ototnya lemah, kemudian tubuhnya lemah, kemudian agak goyah. Nah, itu kan di situ diperlukan pemahaman guru, penerimaan guru. Kemudian ada gangguan bicara dan bahasa, mungkin gangguan artikulasi, gangguan suara, mungkin gagap. Kemudian ada yang kita sebut dengan ADHD, anak yang kurang perhatian, sulit konsentrasi, hiperaktif, kemudian impulsif ya, atau anak yang mengalami gangguan emosional dan perilaku. Nah, ada yang agresif, depresi, ketakutan, kecemasan. Nah, nanti masing-masing ini kita kenali untuk apa? Untuk kita bisa memberikan pendekatan dan perlakuan yang tepat pada masing-masing anak. Nah, mungkin ini yang bisa Ibu tambahkan dari apa yang mungkin sudah Anda bahas. Silakan Anda baca lebih banyak. Barangkali Ibu cukupkan untuk menambah wawasan Anda pada materi keragaman siswa ini. Sampai di sini Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi